Selamat datang, Mystikus Channel. Ulama Sufi berasal dari dunia Melayu yang diriwayatkan ini nama lengkapnya ialah Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari. Seperti ulama-ulama Sufi lain, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari juga mendapat tentangan dari orang-orang yang tidak sependapat dengan ajaran tasawufnya. Namun tidak sehebat tentangan terhadap Syekh Hamzah Al-Fansuri dan Syekh Syamsuddin As-Sumatrai. Dalam perkembangan mutakhir golongan Sufi dunia Melayu cukup rancak dibicarakan. Sebelum berkembangnya aliran tajdid di dunia Melayu, bisa dikatakan tidak ada ulama besar dunia Melayu menyalahkan kandungan yang termaktub dalam Ad-Durrun Nafis, yaitu sebuah kitab pembahasan yang tinggi jalan akidah ahli sunnah wal jamaah dan permulaan jalan tasawuf ketuhanan dalam bahasa Melayu yang dihasilkan oleh ulama berasal dari Banjar yang dibicarakan ini. Bagi ulama abad ke-18 sampai 19 dunia Melayu, ajaran semacam itu cukup mereka pahami karena memang ada kitab-kitab tasawuf peringkat tinggi, muntahi, yang dirujuk dan mengimbangi kitab Ad-Durrun Nafis itu sebagai pegangan yang kukuh bagi kaum Sufi. Yang termaktub dalam karya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari itu adalah relevan dengan karya-karya Syekh Abdul Karim Al-Jili, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, 17 Ramadan 560 Hijriah, 29 Juli 1165 Masehi, 28 Rabiul Akhir 638 Hijriah, 21 November 1240 Masehi, dan lain-lain. Lebih 200 tahun kitab Ad-Durrun Nafis itu diajarkan oleh para ulama di dunia Melayu, kemudian pada waktu akhir-akhir ini, sama ada di Indonesia maupun di Malaysia, ada pihak-pihak tertentu menyalahkan dan melarang mengajarkannya. Di satu pihak kitab itu dilarang atau diharamkan menggunakannya, di pihak lain ternyata lebih banyak surau maupun masjid ataupun di rumah-rumah orang mengajarkannya. Bahkan Kiai Haji Hadrani HN, seorang ulama di Surabaya berusaha merumikan kitab tersebut, yang diberi kata sambutan oleh seorang ulama dan tokoh atau ahli politik Islam Indonesia, Kiai Haji Dr. Idam Halid. Ad-Durrun Nafis yang dilatin dirumikan itu diberi judul Ilmu Ketuhanan Permata yang Lendah, Ad-Durrun Nafis. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari adalah seorang ulama besar Sufi dunia Melayu. Memang tidak boleh terlalu mudah menilai beliau sebagai seorang yang tidak berilmu, zindik, sesat dan sebagainya, seperti yang pernah dilemparkan oleh orang-orang tertentu kepada beliau. Bertindak adil dan jujur terhadap ilmu pengetahuan itulah yang lebih baik dilakukan daripada menyalahkan orang, sedangkan kita sendiri tidak tahu dengan tepat dan pasti apa yang disalahkan itu. Apabila berbeda sistem dan penerapan sesuatu disiplin ilmu antara satu pihak dengan pihak lain, maka itu juga bisa mengakibatkan berbeda pandangan dan pendapat. Ilmu. Oleh karena itu sistem dan penerapan ilmu Sufi pada abad 18-19 jauh berbeda dengan pihak yang tidak pernah belajar Sufi tradisional Islam pada penghujung abad 20 dan abad ini. Orang Sufi memang berlapang dada, mereka berjiwa besar dan tidak suka bertengkar atau berdebat karena agama Islam bukan bertujuan ke arah pertengkaran atau perdebatan tetapi untuk diamalkan oleh setiap insan Muslim yang berjiwa dan bercita-cita takwa. Pertengkaran atau perdebatan membawa kepada perpecahan umat. Ulama Sufi dunia Melayu yang belajar di Mekah berpuluh-puluh tahun seperti Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari tidak dapat disamakan dengan pribadi-pribadi yang tiada mendalami Islam, tetapi mengaku dirinya dengan pelbagai pengakuan seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Asal-usul dan pendidikan. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Hidup sezaman dan seperguruan dengan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Sama-sama belajar di Mekah dan Madinah. Yang seperjuangan dengannya termasuk Syekh Abdur Rahman Al-Mashri Al-Batawi, Jakarta, Syekh Abdus Syamad Al-Falimbani dan lain-lain. Tentang dirinya hanya beberapa hal beliau sebut, di negeri Banjar tempatnya jadi. Mekah tempat diamnya. Syafi'i akan mazhabnya, yaitu pada fikah. Asy'ari iktikadnya, yaitu pada usuluddin. Junaid ikutannya, yaitu pada ilmu tasawuf. Qadiriyah torikotnya, Syatoriyah pakaiannya, Naqsyabandiyah amalannya, Kholwatiyah makanannya, Samaniyah minumannya. Para gurunya juga beliau sebut dalam karyanya Ad-Durrun Nafis yang tersebut, senarai lengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Syekh Abdullah bin Hijazi Asyarkawi.
2. Syekh Shiddiq bin Umar Han. Beliau adalah murid kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman, yaitu murid ulama sufi yang lebih dulu daripada Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dan kawan-kawannya. 3. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani. 4. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Makribi. 5. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Juhuri. Dan banyak lagi yang belum disebutkan di sini. Setelah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari diizinkan para gurunya, terutama sekali Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman, bahwa beliau boleh mengajar ilmu-ilmu batin dengan beberapa aspek torekot dan furu-furunya, maka berusahalah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari mengajak manusia mentauhidkan Allah dari satu peringkat ke satu peringkat yang lebih tinggi dan mendalam. Di manakah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari menjalankan aktivitas dakwah dan pendidikan, terjadi pertikaian pendapat dari beberapa orang periwayat. Ada orang menceritakan bahwa beliau menyampaikan dakwah dan pendidikan Islam di Pulau Bali, Pulau Sumbawa dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Riwayat yang lain pula mengatakan bahwa Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari menyebarkan ajarannya di Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Riwayat yang lain mengatakan di Kusan, Kota Baru, juga dalam Pulau Laut itu. Akhirnya dikatakan bahwa Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari meninggal dunia di Sigam, juga di Pulau Laut. Pendapat lain menyebut beliau wafat di Kalua, juga di Pulau Laut. Penulisan. Baru 2 buah saja karangan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari yang ditemukan, selain Ad-Durrun Nafis, yang sebuah lagi masih berupa manuskrip ialah Majmu' Al-Asrar li Ahli Lahil Akhyar. Mengenai Ad-Durrun Nafis beberapa maklumat tentangnya, bahwa selesai ditulis pada 27 Muharram 1200 Hijriah, 30 November 1785 Masehi. Cetakan pertama kitab ini ditasyih oleh Syekh Ahmad Al-Fathani, di Matba'ah Al-Miryah bi Bulak, Mesir Al-Mahmiyah. Pada terbitan pertama tercantum syair Syekh Ahmad Al-Fathani. Berpeganglah kamu dengan ilmu orang sufi. Niscaya kamu menyaksikan bagi Tuhanmu itu keesaan. Wahai yang meninggalkan sebaik-baik teman sekedudukan. Adalah kitab ini mengandung maksud keseluruhan. Seperti lautan. Daripadanya tiap-tiap yang berharga penilaian. Sebagai keterangan lanjut Syekh Ahmad Al-Fathani mencatatkan, ketahui olehmu hai yang wakif atas kitab ini. Bahwa segala naskah kitab ini sangatlah bersalah-salahan setengah dengan setengahnya, dan tiada diketahui mana-mana yang muafakat dengan asal naskah mualifnya. Maka diikutkan pada naskah yang dicap ini akan barang yang terlebih elok dan munasabah. Dan tiada dikurangkan daripada salah satu daripada beberapa naskah itu akan sesuatu karena ihtiyat. Ad-Durrun Nafis cetakan pertama Syekh Ahmad Al-Fathani telah memberi keterangan beberapa istilah seperti terdapat pada kalimat-kalimat. 1. Maka hendaklah lihat olehmu kepada Abi Bakar, yaitu ibarat daripada mati nafsu yang amarah. Syekh Ahmad Al-Fathani menjelaskan bahwa nafsu amarah ialah nafsu yang cenderung kepada kejahatan. 2. Bermula hasilnya segala wujud sesuatu itu dengan dinisbahkan kepada wujud Allah Ta'ala yang hakiki itu hayal, dan waham, dan majaz jua, karena wujudnya antara dua adam bermula wujud yang antara dua adam itu adam jua adanya. Keterangan Syekh Ahmad Al-Fathani, dua adam, artinya Adam lahik dan Adam sabik. Pengertian Adam lahik, ialah tiada yang mengikut. Pengertian Adam sabik, ialah tiada yang mendahului. 3. Dan pada sekira-kira zahir mungkin itu lain daripada Allah Ta'ala. Dan sekira-kira hakikatnya wujud mungkin itu, yaitu ain wujud Allah Ta'ala. Dan misalnya seperti buih dan ombak. Keterangan Syekh Ahmad Al-Fathani, katanya, dan pada sekira-kira zahir dan pada sekira-kira hakikat, maka kedua, itu adhaf. Katanya, pada sekira-kira wujud, dan dhamir pada hakikatnya dan dhamir pada nyatanya. Kedua, itu kembali kepada buih, dan dhamir daripadanya itu kembali kepada air. 4. Syekh Ahmad Al-Fathani menjelaskan istilah mayah, kata beliau, yakni berserta, a. Ittihad bersuatu. b. Hulul bertempat. c. Hayal, yakni apabila kita lihat jauh ada sesuatu, dan kita lihat dekat tiada ada, seperti alung-alung di tengah jalan Madinah. Ad-Durrun Nafis setelah cetakan pertama oleh Matba'ah Al-Miryah di Bulak, Mesir tahun 1302 Hijriah, 1884 Masehi yang diusahakan dan ditasyih oleh Syekh Ahmad Al-Fathani itu terdapat berbagai edisi. Karya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari yang kedua, yang masih belum diketahui umum, dalam bentuk manuskrip ialah Majmu' Al-Asrar,
salinan Muhammad Zain bin Hasan. Selesai menyalin pada waktu zuhur, hari Sabtu 21 Syakban 1355 Hijriah, 1936 Masehi. Kitab Majmu' al-Asrar ini juga membicarakan masalah tasawuf. Sampai riwayat ini ditulis kitab yang tersebut baru dijumpai dua versi, yang sebuah lagi dengan judul Majmu' Asarair, atau judul dalam bahasa Melayu yang diberi oleh beliau Perhimpunan Sekalian Rahasia. Versi yang pertama, koleksi pusat manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia, dan versi yang sebuah lagi terdapat 3 buah risalah lain, yang dipercaya juga karya Syaikh Muhammad Nafis Al-Banjari. Risalah-risalah itu ialah penjelasan huruf-huruf abjad dalam Al-Quran, ilmu hakikat yang sebenar-benar dan masalah orang yang dijadikan imam. Pada risalah yang terakhir tercatat tahun selesai menulisnya pada waktu duha, 8 Ramadan 1245 Hijriah, 1829 Masehi. Dengan dijumpai manuskrip yang terdapat tahun itu maka dapatlah dikira-kira jarak waktu sementara penulisan Syaikh Muhammad Nafis Al-Banjari yang telah diketahui, yaitu 1200 Hijriah, 1785 Masehi, Ad-Durrun Nafis, hingga 1245 Hijriah, 1829 Masehi. Manuskrip yang tersebut di atas. Jadi berarti sekitar 45 tahun. Dengan demikian pada jarak waktu yang demikian lama masih banyak karya Syaikh Muhammad Nafis Al-Banjari yang belum kita jumpai dan ketahui. Riwayat Kitab Ad-Durrun Nafis, Permata yang Indah. Kitab Ad-Durrun Nafis, Permata yang Indah, adalah salah satu kitab terbaik yang pernah ditulis oleh ulama Banjar. Kitab berisi ajaran ilmu ketuhanan, tasawuf. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari mengarang kitab ini di Mekah dalam bahasa Melayu, tahun 1200 Hijriah, 1785 sampai 1786 Masehi. Naskah Ad-Durrun Nafis, Permata yang Indah, yang dalam bahasa Melayu kemudian diterjemahkan oleh ulama Banjar lainnya, Kiai Haji Hadrani Haen, ke dalam bahasa Indonesia, dan diberi catatan serta penjelasan sehingga lebih mudah dipahami. Permata yang Indah tampaknya beredar dan menjadi rujukan kajian di kalangan ulama-ulama Banjar yang pernah bermukim di Mekah. Tak heran jika Kiai Haji Hadrani Haen dalam kata pengantar terjemahannya, mengungkapkan, seorang ulama terkenal Syekh Abdurrahman Shiddiq di Sapat Tambilahan, salah seorang ulama keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, telah menyusun sebuah risalah yang bernama Amal Makrifat yang hampir serupa isi, bahasa dan sebagian susunan kalimatnya. Sebagai jaminan terhadap kepiawaian dan luasnya pengetahuan dari sang penyusun Ad-Durrun Nafis, ungkap Kiai Haji Hadrani Haen, dapat dilihat pada bagian terakhir dari tulisan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, yang berbunyi. Banjarmasin tempat lahirnya, Mekah tempat tinggalnya, Syafi'i mazhabnya, Asy'ari iktikadnya, Junaidi ikutannya, Qadiriyah torikotnya, Syatoriyah pakainya, Naqsyabandiyah amalannya, Kholwatiyah makanannya, Samaniyah minumannya. Ad-Durrun Nafis memuat konsep dan paham-paham rumit dalam ilmu ketuhanan seperti Tauhid Afal, Keesaan Perbuatan, Tauhid Asma, Keesaan Nama Allah Ta'ala, Tauhid Sifat, Keesaan Sifat-Sifat, Tauhid Zat, Keesaan Zat, dan Martabat 7. Kitab Tasawuf Ad-Durrun Nafis dan karangannya tersebut terus dicetak dan dipelajari di sejumlah negara seperti Makkah, Arab Saudi, Kairo, Mesir, Malaysia, Brunei, Singapura dan berbagai percetakan di Nusantara. Nama besarnya juga bisa dibuktikan dengan hadirnya ribuan jamaah baik dari Kalimantan maupun dari luar pulau bahkan dari mancanegara yang memadati makamnya di Desa Binturu Kecamatan Kelua dalam memperingati acara tahunan Haulan Syekh Nafis. Syekh Nafis lahir sekitar tahun 1148 Hijriah, 1735 Masehi di Martapura Kabupaten Banjar. Sebagaimana data silsilah garis keturunan yang bersambung dengan Sultan Suryansyah, maka Syekh Nafis terlahir sebagai keluarga bangsawan dari Kesultanan Banjar. Meski tidak ada catatan pasti tahun beliau pergi menuntut ilmu keislaman ke Mekah dan Madinah, namun dari daftar nama-nama guru yang pernah mengajari Syekh Nafis, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani, maka kemungkinan besar Syekh Nafis sewaktu menuntut ilmu di Haramain, satu masa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin, dan para ulama Jawi, Indonesia, Asia Tenggara, abad 17 dan ke-18, di antaranya Syekh Abdus Syamad Al-Falimbani. Dalam sejarah Islam di Hulu Sungai, pada abad ke-19 Masehi, oleh Kesultanan Banjar, lokasi daerah Kelua, Tabalong, ditetapkan sebagai tempat untuk penyebaran Islam,
karena wilayah Kelua berbatasan langsung dengan daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Maka Syekh Nafis turut berhijrah dan menetap di Kelua sebagai tempat untuk menyebarkan agama Islam, juga sebagai wujud ketidaksenangan beliau kepada penjajah Belanda yang kala itu mulai menguasai keraton Kesultanan Banjar. Karena kepiawaiannya dalam ilmu tasawuf, atau ilmu yang paling ditakuti oleh penjajah Belanda, dan sangat berpengaruh dalam hal semangat jihad di tengah masyarakat, maka ulama sekaligus pujangga Islam kelahiran Tanah Banjar dalam hidupnya sempat mengarang 2 buah kitab, yakni Kanzus Sakdah dan Ad-Durrun Nafis. Kitab Ad-Durrun Nafis sempat dipropaganda Belanda. Kitab Ad-Durrun Nafis yang dikarang sang pujangga Islam, sekaligus ulama sufi kelahiran Tanah Banjar yang bermakam di bumi Sarabakawa, atau tepatnya di desa Binturu Kecamatan Kelua, yakni Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari memang masih jadi kontroversi di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Karena dianggap sebagai kitab yang padat dan kadang-kadang pelik dan sulit dalam ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang teranyam dengan ilmu tasawuf. Dari data yang didapat, di Kalimantan Selatan khususnya Tabalong, terdapat 3 kelompok bersikap pro dan kontra dalam menerima, mempelajari dan menolak ajaran yang termuat di kitab yang sangat kental nuansa tasawuf tersebut. Pertama, kelompok yang berpendapat setiap orang mukmin boleh mempelajari dan membacanya, karena kitab Ad-Durrun Nafis mempunyai kedudukan sama dengan kitab tasawuf pada umumnya. Sesuai ajaran Islam, maka jangan dirahasiakan apalagi sampai melarang. Lalu pendapat kedua, yakni kelompok yang menganggap kitab Ad-Durrun Nafis tidak sejalan dengan ajaran mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak boleh diajarkan, karena dianggap banyak mengandung kesalahan, serta dianggap mengandung paham Jabariyah, Wahdatul Wujud, hulul dan filsafat yang sesat. Selain itu banyak ditemukan ta'arud, kontradiksi, dan hatha, kesalahan, yang tidak dapat ditakwilkan. Dan kelompok ketiga berpendapat ajaran di kitab tersebut diperbolehkan, namun hanya untuk kalangan orang tertentu saja atau mereka yang memenuhi syarat saja yang boleh mempelajari dan membacanya. Yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pengarang, Syekh Nafis, dalam kitabnya, bahwa hanya ulama yang tinggi ilmu pengetahuan agamanya sajalah yang dapat memahami isi dan materi kitab tersebut, maka isi kitab itu tidak boleh diajarkan kepada sembarang orang atau tidak kuat landasan ilmu agama serta keimanan. Nah, terlepas dari konteks 3 pendapat kelompok tersebut, ternyata dalam beberapa kutipan manakib atau biografi Syekh Nafis juga disebutkan bahwa kitab Ad-Durrun Nafis pada zaman penjajahan sempat dipropaganda pengharaman oleh pihak Belanda dengan menggaet beberapa ulama yang tidak sepaham dengan ajaran kitab tersebut, sehingga diaturlah fatwa ulama yang melarang membaca kitab tersebut. Pendapat bijaksana juga turut dilontarkan salah seorang ulama Kalimantan Selatan yang termuat dalam kutipan kata sambutan Kiai Haji Idam Halid pada buku Permata yang Indah, kitab Ad-Durrun Nafis yang dibahasa Indonesiakan oleh Kiai Haji Hadrani. Kiai Haji Idam Halid menganggap bahwa kitab yang dikarang oleh Syekh Nafis pada tahun 1200 Hijriah di Mekah Al-Mukarramah tersebut, yakni selain memang berharga sebagai tambahan perbendaharaan ilmu dalam bahasa Indonesia, juga berarti melestarikan karya pujangga Islam Indonesia yang telah beratus tahun mendahului kita, kata Kiai Haji Idam Halid. Demikianlah perjalanan hidup sang pengarang kitab Ad-Durrun Nafis. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.